يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. Ada keluarga yang terpisah dari bapak ibunya nih, jauh. Bapak ibunya di daerah, dia di kota besar. Dan biasanya kalau di daerah itu ada adat. Nah, adat kebiasaan di tempat itu kayak misalnya biasanya di salah satu kondisinya itu diazankan saat di pemakaman. Kalau saya melihat bahwasanya adzan itu tidak perlu dilantunkan ketika orang akan meninggal dunia. Tetapi ucapan yang saya dapatkan dalam beberapa hadis yang sahih, cukup kita menyampaikan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, maka itulah yang kita ucapkan. Adzan itu masuk waktunya sholat. Jadi saya sih belum menangkap dan belum mendapati ada dalil tentang masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, gimana cara menebus kesalahan yang dulu ketika orang tua kita dua-duanya sudah meninggal, tetapi waktu itu anak-anaknya masih kecil, terus baru sadar sekarang dulu punya salah gitu. Maka cara menebus kesalahannya adalah memperbanyak sedekah atas nama orang tua kita. Insya Allah sedekah yang kita atasnamakan atas nama orang tua kita, itu insya Allah akan menjadi penggugur dosa kita. Oh, intinya seperti yang tadi juga, pertanyaan yang tadi ada ya? Iya, saya gini akhi, boleh saya cerita nggak? Saya itu alhamdulillah ya, selama jadi anak tidak pernah saya itu ngomong keras sama ibu saya. Tapi pernah saya agak bersitegang dengan ibu. Masalahnya bukan karena apa-apa saat itu tuh, karena saya ingin memikirkan ibu. Ibu itu kan merawat dua anak cerebral palsy, dua kakak saya. Dan saya tuh pengen sekali gitu memberikan kepada ibu keringanan supaya ibu tidak terlalu susah di dalam merawat. Karena ibu masih ngebersihin rumah gitu. Saya bilang, Bu, tolong ya Bu, saya carikan membantu. Alhamdulillah saya ada rezeki biar saya yang memberikan upah dan gajinya setiap bulan. Biar lebih ringan. Ibu saya itu menolak. Beliau selalu berkata, udah usah nang, gitu. Nang itu panggilan kesayangan beliau ke saya. Ra usah nang, nek kowe ape nglurokno pembantu, luwe apik duwite gorene ae tak sedekahno. Masya Allah. Jadi beliau menyampaikan, jangan nak, gitu. Kalau memang kamu pengen bantu, lebih baik kasih mentahannya saja, supaya ibu nanti bisa sedekahkan. Saya bilang, janganlah Bu, begini-begini. Saya sampaikan berbagai macam dalil bahwasanya Rasulullah juga punya pembantu, punya seorang budak dan lain sebagainya. Tapi saat itu ibu tetap bersikeras untuk tidak memakai. Saya sempat agak naik, kenapa sih Bu? Ini kan rezeki saya juga, rezeki saya kan rezekinya ibu, gitu loh. Ya, tapi ibu tetap tidak bergeming. Saya sih alhamdulillah akhirnya luluh memberikan uang mentahnya kepada beliau tambahan gitu. Nggak tahu ya, setelah ibu meninggal dunia itu tidak ada yang saya ingat-ingat kecuali itu. Masya Allah. Ingat bahwa saya sempat agak bersitegang walaupun ya saya baik gitu. Dan setiap saya ingat itu biasanya kalau pas ketika pagi memasukkan sedekah ke masjid, nah itu selalu saya sampaikan separuh untuk ibu, separuh untuk saya. الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة